Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Habib Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan series Next.js App Router, di mana kita akan mencoba sebuah fitur yang tidak dimiliki oleh Pages Router, namanya adalah Parallel Route. Nah, jadi kita akan coba buka di dalam dokumentasinya. Di sini kalau kita lihat, katanya adalah Parallel Routing ini memungkinkan kita untuk melakukan conditional render terhadap sebuah page atau lebih di dalam layout yang sama. Nah, di sini contoh implementasinya ada di dashboard dan juga feed di dalam social sites atau sosial media katanya ya. Nah, jadi parallel routing itu bisa digunakan untuk mengimplementasikan pattern routing yang lumayan kompleks ya. Nah, contohnya di sini ya. Jadi kalau misalkan nih saya punya ini dashboard misalnya ya. Di dalam dashboard ada tampilan tim dan analytics. Tim dan analytics ini dia merupakan routing sendiri. Nah, parallel routing itu kita dimungkinkan untuk merender keduanya di halaman yang sama. Nah, gimana kalau kita coba ya? Dan juga kita akan coba sekalian ya, karena Next.js itu baru saja mengeluarkan versi terbaru, yaitu ada di 13.5 ya. Kita akan coba untuk update Next.js kita ke 13.5. Kebetulan untuk saat ini, di video ini kita pakainya 13.4.19 ya. Dan kita akan coba untuk update, dan mungkin teman-teman juga sekalian belajar kalau misalkan kita sudah punya sebuah project Next.js yang existing, kemudian kita ingin update Next.js-nya. Nah, itu gimana caranya? Kita akan coba untuk update, berarti kita akan matikan dulu servernya ya. Mungkin ini saya clear dulu. Kemudian saya akan coba update ke 13.5.4 ya. Gimana kalau kita coba install di sini npm install next add 13.5.4, kemudian yang perlu kita install lagi yaitu adalah slin config next add 13.5.4. Oh, ini salah ya, harusnya 13 ya, kurang angka 1. Nah, ini mungkin juga React-nya juga harus diupdate ya. Kalau misalkan kita mau mengupdate ke versi terbaru ya sudah tambahkan React at latest. Tapi setahu saya di sini 18.2 ini udah salah satu yang terbaru juga. Selain React, juga yang harus diupdate adalah React DOM. Mungkin karena kita masih ada di versi yang sama, untuk React-nya kita nggak perlu update ya. Mungkin saya akan coba update seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman perhatikan di sini ya, ada yang next-nya sudah jadi 13.5.4. Ya, jadi ini sudah aman, harusnya kita coba npm run dev. Nah, kenapa saya mau update ke 13.5 kalau berdasarkan blognya ya, di sini kalau kita baca katanya 22% faster local server startup. Ya, jadi dia lebih cepat, kemudian juga pas refresh-nya lebih cepat, 40% less memory usage ketika di start. Kemudian juga dia mengoptimize package import katanya, dan juga dia berhasil untuk memperbaiki 438 bugs ya. Oke, kita coba sekarang. Nah, ini sudah ya. Kita tadi npm run dev sudah ready. Gimana kalau kita coba buka? Nah, ini ya sudah ada localhost 3000. Nah, kita akan coba untuk implementasikan parallel routing. Parallel routingnya kita akan coba implementasikan di dalam dashboard ya. Nah, jadi dashboard ini saya akan bikin sebuah file ya, yaitu adalah page.tsx. Nah, di dalam page.tsx mungkin saya akan coba di sini export ya, default function, kemudian di sini dashboard page misalnya. Kemudian saya akan return di sini div h1 dashboard. Kemudian saya akan tambahkan di sini class name, misalnya wfull h96 bg gray 300, kemudian rounded minus kurung siku 12 pixel, kemudian flex justify center dan item center. Oke, kita coba buka ke dashboard ya, /dashboard. Oke, ini
Kita harus login, tapi kita bikin true aja ya, karena kita belum menjalankan sistem loginnya. Saya kembali, mungkin saya ke /dashboard ya. Nah, ini sudah ada ya untuk dashboard. Selanjutnya akan saya bikin sebuah layout ya, di dalam dashboardnya, layout.tsx. Nah, di sini mungkin saya akan ekspor default function layout. Kemudian saya return berupa div. Mungkin saya di sini tambahkan class name sedikit P5 supaya ada paddingnya. Terus yang akan saya render adalah children-nya ya. Nah, mungkin di sini saya butuh sebuah props, berarti yaitu adalah children. Tipenya yaitu adalah children React Node ya. Oke, mungkin saya tambahkan div lagi lah di sini ya, supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Oke, jadi kita sudah berhasil memanggil layout-nya juga ya. Kalau saya ubah yang ini jadi P0, ini nggak ada padding-nya ya. Tapi kalau saya tambahkan P5 seperti ini. Jadi mungkin kita akan belajar layouting-nya saja ya. Jadi nggak akan bikin full dashboard tampilannya gitu ya. Karena kita pelajarinya adalah terkait dengan bagaimana caranya merender pages lain di dalam halaman yang sama. Nah, sekarang saya kan punya produk di sini ya. Saya pengen produk ini juga saya render ke dalam dashboard. Nah, ini saya tinggal ubah aja produk ini ya. Jadi add. Nah, jadi add product. Kemudian saya tinggal sekarang bikin di sini div. Kemudian saya panggil product. Nah, kemudian tambahkan juga di props-nya ya. Itu adalah product. Dan juga tambahkan di bagian tipenya itu produk react.react node. Nah, seperti ini ya. Silakan dirapihkan juga. Nah, ini kalau saya refresh tidak terjadi apa-apa ya. Tapi kalau saya matikan dulu servernya, terus saya npm run dev lagi, kita tunggu sampai selesai, ready, saya refresh. Nah, muncul button revalidate ya. Karena kan di dalam page.tsx yang ada di dalam produk itu ada button revalidate ya. Atau ini biar makin kelihatan, mungkin saya tambahkan lagi class name. Di sini w full, atau jangan w full deh, w 3/6 ya, biar dia jadi setengah. Kemudian H-nya 96, kemudian BG gray 300, rounded 12 pixel, flex justify center, item center. Saya refresh. Nah, sudah muncul ya. Terus mungkin saya perbaiki sedikit di bagian layout-nya. Nah, ini mungkin saya akan coba berikan class name di sini mt5 ya. Nah, sudah ada. Kalau misalkan saya bikin lagi sekarang, new lagi, misalkan di sini yaitu adalah untuk bagian analytics ya. Kita bikin aja page.tsx. Kita coba untuk bikin export default function analytics. Saya return. Di sini div aja ya. Kemudian di dalamnya ada div lagi misalnya, atau H1 juga bisa. H1 analytics gitu ya. Kemudian mungkin saya berikan class name. Nah, ini class name-nya mungkin bisa saya kopikan. Oh, ini kebetulan menggunakan Codium AI sudah langsung di generate ya. W full H96, BG gray 300, rounded, flex, justify center, item center ya. Mungkin ini bukan W full tapi harusnya W 3/6 ya. Oke, kita panggil sekarang di dalam layout-nya. Ya, ini mungkin sama seperti yang ada di sini ya. Saya kopikan aja, saya ubah jadi analytics. Nah, ini sama. Jadi saya akan coba analytics. Ini pun sama, analytics. Oke, saya refresh, belum muncul. Saya matikan server. Kemudian saya jalankan lagi npm run dev. Oke, kita coba ya. Saya refresh. Nah, sudah muncul analytics ya. Kemudian kalau misalkan saya coba sekarang yang ini biar makin rapi ya, saya bikin div. Terus di sini saya berikan class name.
Nah, MT5-nya saya akan berikan di sini. Mungkin yang ini saya hapus aja. Kemudian yang div-nya juga kayaknya saya nggak butuh. Jadi langsung produk dan analytics, karena sebetulnya di dalamnya juga sudah dibungkus div. MT5, flex, ya. Justify center, item center. Nah, sudah sejajar. Mungkin saya akan tambahkan di bagian produk, ya. Mungkin saya tambahkan R5. Nah, jadi ada jaraknya ya. Oke, sudah berhasil ya. Kita bikin beberapa page itu di-render di dalam page yang sama gitu ya, yaitu ada di dashboard. Nah, kemudian juga kalau misalkan saya mau coba di sini, ini misalkan aja ya, saya bikin satu lagi, yaitu adalah add payment misalkan ya. Mungkin yang ini juga saya akan coba rename ya jadi products ya. Kemudian di dalam layout juga sama, kita ubah jadi products ya. Ini harus sesuai dengan nama foldernya ya. Kalau misalkan berbeda, dia nggak akan ke-render. Nah, di sini, di dalam payment, saya akan bikin page.tsx. Mungkin ini saya samakan aja dengan analytics, jadi saya kopikan ya dari analytics. Kemudian saya ubah jadi di sininya payments. Terus yang ini juga sama, payments ya. Payments. Nah, seperti ini. Seperti biasa, kita harus matikan dulu, terus kita npm run dev lagi ya. Oh, ternyata kita belum panggil ya, sorry. Kita belum panggil di layoutnya, mungkin di bagian bawah aja, saya akan panggil di sini, yaitu adalah payments. Yang ini juga sama, kita kopikan aja, ganti jadi payments, terus jangan lupa dimasukkan juga di dalam props-nya ya. Oke, nah ini sudah ada ya, jadi sudah terrender. Sekarang mungkin saya akan tambahkan di dalam payment-nya sedikit ya perubahan. Ini mungkin jadikan full. Kemudian juga saya akan berikan MT5. Nah, ya jadi sudah ada payment lagi ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya hapus yang payment ini, ya saya delete. Ya, kita matikan dulu, terus saya npm run dev lagi. Terus saya coba masuk ke localhost 3000/dashboard, ini nggak bisa. Ya, dia pasti langsung jadi 404. Kenapa? Karena di dalam payment itu nggak ada ya page.tsx. Kita kan mengaksesnya ke page dashboard ya. Secara teori harusnya ada page dashboard ini, tapi langsung muncul 404 ya. Ini terjadi karena di payment nggak ada page. Nah, ini kalau untuk menghandlenya, maka kita bikin sebuah file namanya default.tsx. Di dalam default.tsx, kita tinggal export default function, default, terus kita return null. Baru dia bisa diakses lagi. Jadi kalau kita mencantumkan sesuatu ya di layoutnya tanpa ada page-nya misalkan ya dari si paralel ini, maka dia akan jadi 404. Solusinya adalah menggunakan default-nya. Kalau saya hapus default-nya ya, nah langsung 404 lagi. Tapi kalau nggak saya panggil yang payments, terus mungkin yang ini juga saya komentarin aja, ya sama yang ini juga saya refresh, bisa. Ya. Jadi gitu ya. Kalau misalkan dia tidak ada page, maka kita perlu tambahkan default. Ya. Ini ada default, ya kalau nggak ada page. Ya. Tapi apakah bisa berbarengan? Bisa juga ya. Jadi bisa disimpan di sini. Kalau misalkan sewaktu-waktu page-nya ada error juga, ya dia akan mengakses ke default. Kalau saya refresh, nah sudah ada lagi. Tapi ini nggak muncul, mungkin karena kita perlu restart lagi ya servernya. Kita npm run dev lagi, kita refresh. Nah, sudah muncul ya. Jadi mungkin itu ya untuk paralel rute. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.